Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Ketika sedang asyik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Amati gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Iya, pintar. Udin dan teman-teman sedang bermain lingkaran simpai. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Dalam bermain lingkaran simpai, Beni dan teman-teman menggunakan pintar, simpai. 2. Benda apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam memetik jambu? Dalam memetik jambu, Beni dan teman-teman menggunakan benar, galah dan keranjang buah. 3. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Simpai, galah, dan keranjang buah bentuknya sama-sama tetap. 4. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Simpai, galah, dan keranjang buah wujudnya adalah padat. Anak-anak, mari kita membaca teks yang berjudul Benda Padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Anak-anak, dari bacaan tersebut bisa kita dapatkan bahwa benda padat merupakan benda yang memiliki sifat jika dipindahkan, bentuk dan ukurannya akan tetap. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padat adalah pintar, tetap. 2. Bagaimana ukuran benda padat? Ukuran benda padat adalah benar, tetap. 3. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari adalah pintar, bentuk dan ukurannya tetap. 4. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah
setelah dipindahkan? Bentuk buku tersebut setelah dipindahkan adalah, iya, pintar, akan selalu tetap. 5. Apa simpulanmu? Kesimpulannya adalah benda padat, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap walaupun dipindahkan. Amatilah benda-benda berikut. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Apakah kursi termasuk benda padat? Iya, pintar. Kursi termasuk benda padat. Apakah meja termasuk benda padat? Iya, pintar. Meja termasuk benda padat. Apakah minyak termasuk benda padat? Hebat. Minyak bukan benda padat. Minyak adalah benda cair. Apakah vas bunga benda padat? Iya, pintar. Vas bunga termasuk benda padat. Apakah televisi benda padat? Iya, pintar. Televisi termasuk benda padat. Apakah air putih termasuk benda padat? Wah, hebat. Air putih tidak termasuk benda padat. Air putih termasuk benda cair. Apakah piring benda padat? Iya, pintar. Piring termasuk benda padat. Apakah gelas termasuk benda padat? Iya, pintar. Gelas termasuk benda padat. Apakah sendok termasuk benda padat? Iya, pintar. Sendok termasuk benda padat. Apakah penggaris termasuk benda padat? Iya, pintar. Penggaris termasuk benda padat. Anak-anak, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pasti pernah. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Anak-anak, ketika bermain di rumah teman juga ada aturannya. Berikut adalah beberapa contoh aturan ketika kita sedang bermain di rumah teman. 1. Tidak boleh bertengkar atau berebut mainan. 2. Menjaga sopan santun. 3. Menjaga kebersihan. 4. Memakan dan meminum sesuatu dengan izin. 5. Tidak boleh menyentuh barang-barang tanpa izin. Anak-anak, saat bermain di rumah teman, sebaiknya kalian mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman kalian ya. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita jawab bersama ya, Nak. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Apakah sikap tersebut menunjukkan mematuhi aturan? Iya, pintar. Tidak menunjukkan mematuhi aturan. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Apakah sikap tersebut menunjukkan mematuhi aturan? Iya, pintar. Menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan. Iya, pintar. Menunjukkan
mematuhi aturan, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Iya, hebat. Tidak menunjukkan mematuhi aturan, tidak membuang sampah sembarangan. Iya, pintar. Menunjukkan mematuhi aturan. Wah, kalian hebat. Sudah bisa menunjukkan sikap yang mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan. Sekarang mari kita membaca percakapan antara Benny, Lani, dan Udin. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Yang diceritakan pada teks percakapan di atas adalah Lani ingin membuang sampah makanannya. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Menurutku sikap Lani, Benny, dan Udin menunjukkan mematuhi aturan ketika bermain dan kerukunan. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Yang patut ditiru dari sikap mereka adalah mematuhi aturan ketika bermain, berteman dengan rukun, dan saling membantu. Anak-anak, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Kerjakan dengan tulisan yang rapi. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.